kebenaran berita Al-Quran ila yaumil qiyamah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wala ta'lamuna intine bakal ngerti sira kabeh ya kufar Makkah wong kafir-kafir Mekah nabahu ing ceritane Quran khabar sidqi. Tegese cerita kebenaran Quran badha khinin sausing kok. Tapi iki dawuh pangeran. Imam Suyuti nafsiri yaumil qiyamah. Tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti, kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Oke, saya beri contohnya. Ini benar nambah iman kula jenengan tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah, itu orang Mekah, orang Medina. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut Barat. Tapi Nabi zaman ini ngendikan lataf tahunal Konstantin, ya kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Tapi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Al-amru kama akhbaru, kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Medina. Dereng dikipu-kipu tok. Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih beberapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Kalau Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat urido talia umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau cara Jawa TV lah. Jadi menurut Nabi ya perso ngaji jalan paham berapa ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Di akhir zaman ono wong ngaji go 3 perangkat kitab, pulpen, rekam. Kalau dikasih hadiah orang berperkara itu enggak boleh karena potensinya. Dulu enggak kebayang ada suap itu karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah, ini enggak salam tempel sih dia ngatur kiai. Mulai dulu jaluk ada orang aneh-aneh, orang sekedar ngundang pengajian, jaluk swargo. Amit. Justru aku mari ras swargo, dalam template kamu kok. Jaluk aneh kok. Jadi saya ulang lagi ya, eling-eling makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lalu lama arafna. Karena kita putus. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu sholah itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum, ya kadang sampai di luar di depan. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap. Jika Nabi itu kalau dari di depan umum, Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak. Jadi kamane cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa kan seneng di panutan sing terkenalir atau mangan. Terkenalir atau ngombe. Kan kesane kan luwe keren. Tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Dan yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah, itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah rata tegas, dibacok rapopo. Iku gak Nabi pendekar jadi paham. Jadi tapi itu secara ilmu dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya nyon sewu Nabi dipanah kok popo ya kecewa ya seneng aja.
karena mereka diajari Nabi, aku itu gak pangeran. Nah ini saya cerita, jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna, sampai musnah, jadi kalau kuburan nih, balik neng langit, semua itu nanti lah musnah, macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya, makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya eling-elingin apa? Laulal ulama lama arafnal ambiya, walau la murabbi lama arafna. Kita tidak pernah tahu Tuhan. Nah, maka guru ini posisinya kuat sekali, saking kuatnya posisi guru. Ya guru yang seperti ini, sampai ada pepatah tadi, manta alama bila sehin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu karena ekstrim, makanya orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang Toreko hanya nganggap itu mahasiswa yang ada itu dosen, di tradisi ilmu itu. Sebenarnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi, Nabi di Medina itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala bil Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, durip di Medina. Jadi mau Islam sekali kan di Medina gak dianggap sunnah. Kalau kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman, disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat didulu ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Medina itu jadi sentral, harus orang di Medina, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Medina itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terus jadi ilmu. Akhirnya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali. Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamer, kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Jika di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamer, kita ganti beras karena maknanya kut, makanan kok. Oh coba pakai niru Nabi. Lagi niru Nabi saya ini berarti sedekah rupiah, gak niru Nabi. Nabi nggak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua di mana nih? Kot sama alat tukar apa? Kot sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknanya beras. Itu yang ulama lagi yang tahu itu ulama. Nah, eleng-eleng ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung ada tahu, kan harus kaji Nabi misalnya, terus sanatnya gimana? Misalnya sholat madhep Ka'bah, itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Medina itu luas masjid Medina itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Eleng-eleng. Dina wong fanatik Ka'bah, fanatik presisi Ka'bah, ya rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Medina itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saya ruang 16 sampai 18 meter diameternya. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter.
Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sama sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, bodoh utopia bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Medina itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihad. Jihad itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi laulal ulama, lama arafnal. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampai belajar tekdu, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bujune akeh, Nabi Dawud bujune akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Itu langsung anut. Tidak bisa, ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu disebut kitab fikih. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami. Makanya laulal isnad lakola mansa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue. Karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya ada orang ngomong, sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya, mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam, wajib. Itu salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati, mana ada target Islam orang ingin diridani Allah, ingin dihormati uang. Lucu meneh kan, itu mesti pikirannya sendiri, tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya lagi laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal yang ekstrim, itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng itu ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka, saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya, nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu. Kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu, ini kisah nyata tapi tidak di guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen, jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji. Bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid. Singkat cerita, si kiai-kiai ini, ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia, di Surabaya pasti itu tepatnya, bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa. Betul nggak dapat, dia nggak apa. Imam akbarnya saja nggak dapat apa. Oh mereka cerita, kalau di kita digaji gini-gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola. Nah setelah dia bangga sama kiai Indonesia juga sudah. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas Timur Tengah. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya?
500.000 ya. Berarti kalau nggak sholat 2 kali, potong 1 juta. Oh pagetnya bukan main ketika digojlok ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Satu dari Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya. Mergo rasa apa? Rasa apa? Rasa gaji. Meskipun yang utang-utang bolak-balik jadi. Nah, misalnya yatim atau punya adik meninggal anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus karena niatnya menampung yatim piatu. Itu bagus niatnya. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban hormat ponakan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa, ulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak G, Pak lainnya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Gaji. Itu bahaya kalau ini begini terus itu bahaya. Bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli 1 saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponakan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di luar. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi itu tadi gak boleh orang itu meninggalkan apa? Wajib. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang ya Rasulullah. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondok. Sebetulnya al-madrasatul ula itu. Anak mbok pondokno segera tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang. Enak pondokno pas nama kiai, kiai kalau pas rabungko anak-anak kula dadekno wong saleh. Piye karepe sing di anak itu sapa? Percontohan anak itu pertama orang. Tapi saya kira, nah kiai ini apa ya? Kayak lembaga pendidikan dan orang bisa belajar. Wong tua ada yang kuwajo, terus orang tanggung. Makanya aku juga akhirnya kiai itu saat didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunian menang wong tuane. Itu kan mulai kampung, mondok apik nek kok mulai. Karena tadi, ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak bulu, layak namu, layak srok. Allah itu gak tidur, gak makan, gak minum. Sehingga nggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Ane waskur Ismaila wal Yasa wadal kifalan wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, tu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi nggak bisa kamu soleh sendiri itu tidak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Gak harus ada sanad. Makanya laulal isnad, laqala man sa'a ma sa'a. Jika tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomong. Makanya kita butuh apa? Butuh sanad.